tahun lalu juga kita pernah handling campaign-nya, waktu pilkada juga kita pernah handle juga. Ya Dulu kan? berapa tahun lalu, tapi tahun-tahun ini nggak lagi sih. Kenapa tuh? Tapi permintaan tetap banyak. Permintaan tetap banyak, cuman makin kesini kayaknya permintaannya tuh semakin tidak profesional sih, semakin aneh-aneh aja sih, jadi nggak kita terima. Banyak orang masih menggunakan buzzer alias pendengung untuk mempengaruhi publik. Di dunia politik, sebagian buzzer bekerja untuk black campaign. Meski sudah lewat masa pemilu, permintaan tak surut. Pesanan datang dari para politisi maupun loyalisnya. Kami mendapatkan suasana para buzzer bekerja. Gambar ini kami peroleh di luar Jakarta. Untuk mengelola pesanan klien, ruang kerja buzzer dibagi ke dalam 3 divisi. Pertama, divisi software, berkaitan dengan jaringan lunak dan perangkat IT. Yang kedua, divisi hardware, menyiapkan dan memastikan seluruh perangkat kerja seperti laptop dan komputer yang tersambung dengan jaringan internet dan media sosial. Yang ketiga, divisi digital branding. Inilah bagian utamanya. Tugasnya membuat pencitraan lewat media sosial. Bisa berupa berita, tagar atau hashtag, atau foto-foto. Kalau yang contoh trending di Twitter itu cara kerjanya gimana sih Mas Madi? Kalau trending di Twitter itu main quantity. Jadi misalnya selama 2 jam biasanya itu untuk trending 5 besar itu butuh 40.000 sampai 50.000 tweet maupun retweet. Jadi kalau misalnya kita bisa nembak 50.000 sampai 60.000 tweet per 2 jam, maka kita bisa trending 5 besar. Tapi pertanyaan juga nggak lama karena banyak banget orang juga yang nge-tweet dengan tema yang lain kan, dengan topik yang lain. Gitu sih. Makanya ada paket-paket kalau trending topik di Twitter, paket trending topik selama 2 jam 1 juta, paket trending topik selama 3 jam 2 juta gitu. Kalau Twitter dengan 50 ribuan tweet itu pasti pakai bot, pasti pakai robot, nggak ada orang manusia biasa. Kalau Prima bisa lihat model dan cara tweet Organik ya, orang yang ngejar, iya organik sama non organik. Kalau non organik itu susah banget untuk ngegiring orang naikin trending di Twitter. Kalau trending di Twitter bisa dipastikan kalau trending Twitternya itu berkaitan sama hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dibicarakan, pasti pakainya non organik, pasti pakainya bot. Model komentar atau model tweetnya pasti sama semua. Dalam bisnis buzzer, para pemainnya tak memiliki banyak karyawan. Saat pesanan datang, dia akan merekrut anak-anak muda. Tugasnya, menyebar orderan atau tagar-tagar yang sudah disiapkan hingga viral. Atau istilahnya, ngebas. Targetnya, jadi trending topik di jagat maya dalam tempo 1 hingga 2 jam. Untuk ngebahas satu tema atau satu tagar di Twitter misalnya, biayanya mulai dari 2 juta hingga 10. Kompetitor atau lawan politik bisa juga dilakukan oleh para buzzer. Dalam politik itu banyak. Pada saat pilpres itu hampir semuanya pakai pro dan kontra untuk mempromosikan, misalnya pas pilpres yang lalu ya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo masing-masing punya tim ya. Dan mereka mempromosikan. Jelas yang muncul di trending topik hampir setiap hari lah itu mainan buzzer tuh dulu ya. Nah harusnya begitu selesai pilpres sudah selesai kan,
ya udah natural lagi kan gitu. Tapi enggak, ternyata masih sering kita lihat trending itu. Nah, biasanya kalau menggunakan trending, kemudian meme-nya hampir sama, hari ini isunya ini, hari berikutnya isunya yang lain, nah biasanya itu penggunaan buzzers. Bagaimana suatu isu atau tagar bisa menjadi viral atau trending topik? Dan bagaimana pula alur kerja para kelompok buzzer ini? Telusur segera kembali. Hanya bermodal jago berkicau di media sosial, seseorang bisa direkrut menjadi buzzer. Apalagi akun media sosialnya memiliki banyak pengikut. Hal ini akan memudahkan strategi pemasaran sebuah isu hingga menjadi trending topik. Kerja buzzer tidak sendiri. Kelompok ini memiliki jaringan. Masing-masing dari mereka akan saling membagikan dan komentar di konten-konten pesanan klien. Mereka memang memiliki kemampuan kelas wahid untuk membentuk opini publik. Nah ini dia, ini contoh dashboardnya. Misalnya kita ada kebutuhan nih, kita misalnya mau promosi apa dia, misalnya personal branding. Nanti dia akan jelaskan tentang promosinya apa nih, mempromosikan apa bla 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 bla. Setelah itu target yang influencernya, jumlah influencernya berapa, misalnya 100 influencer, maksimal biaya promosinya berapa, misalnya 10 juta. Maka tambahkan fotonya, nanti pilih apa aja, misalnya Instagram post, story, Instagram live, terus posting job. Nanti di sini kalau yang ini, versi ini adalah versi kayak ngebit gitu, jadi si influencernya akan menerima atau menolak pekerjaan. Tapi ada juga di sini versi bundling. Contohnya misal kayak gini. Ini khusus Instagram ya berarti ya? Ya, ini yang Instagram. Contohnya misalnya yang misalnya yang ini demo aja. Misalnya ada Roger, Primus misalnya, dia endorse nih, di endorse, terus masukin lagi. Jadi ini udah punya data para influencer ini ya? Ya, jadi influencernya itu daftar di sini, daftar atau ada partnership acquisition yang nge-grab mereka semua. Nanti kebetulan hari Minggu siang saya itu sama tim akuisisi itu meet up sama influencer sih. Ada sekitar 20-25 influencer sama buzzer. Aku nggak ikut nih. Boleh aja. Ini contohnya. Jadi setelah kita endorse, kita bayar, masuk nih ke briefingan ke mereka semua. Nah, mereka tinggal kerjain aja sih. Mereka nerimanya kayak gimana nih ketika mereka dipilih? Mereka dihubungi Enggak, karena mereka ini punya akun sendiri. Nah, mereka ketika mereka diberikan project oleh si klien, mereka langsung dapat notifikasi di handphone mereka. Ada project baru nih gitu. Jadi mereka tinggal kerjain aja. Mereka tolak atau terima. Kalau terima, mereka langsung kerjain. Kalau nggak terima, mereka bisa skip kerjaan. Ini contoh trending topic. Nah, ini misalnya kita butuh Twitter retweet untuk naikin. Nah, ini harganya 196.000 per 1000 tweet. Jadi kita tinggal masukin nih deskripsinya apa aja. Misalnya link Twitternya apa, kuantitasnya berapa, misalnya kita masukin ini maksimal 60.000, kita bisa masukin sampai 60.000 tweet. Maka harganya jadi berubah jadi 11 juta. Terus dimasukin nih linknya, link apa, Twitter misalnya .com
link yang mau di copy .com/tweet bla bla bla, tinggal di submit, langsung robotnya kerjain. Gitu. Ini yang by robot tuh seperti ini ya? Iya, ini yang by robot. Tadi by organik, ini yang by robot. Oke. Kalau Instagram organik, kalau Twitter robot gitu ya? Iya, Twitter hampir nihil yang bisa organik sih, karena ngebut banget kalau di Twitter, susah untuk bersaing. Bisnis pendengung ini tak hanya bertempur sesama pemain seperti mereka saja. Di beberapa pemain, ada yang menggunakan robot demi mempercepat penetrasi isu yang dibuat. Di dunia politik, cara kerja robot buzzer ini sangatlah berbahaya. Apalagi jika temanya bersifat black campaign. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya contohnya seperti yang kita kerjain, misalnya Indonesia 7.000 orang, Malaysia ada 122 orang, ada Taiwan juga 40 orang. Di aplikasi apa? Apakah Twitter atau apa? Kalau ini umum, ini semuanya. Nah, nanti kita bisa Paling misalnya kalau mau ngelihat lebih detailnya gitu gimana? bisa di Indonesia, misalnya kita bisa lihat lebih detail nih. Kita bisa lihat di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Palembang, Bekasi, Malang, Tangerang, bisa lihat lebih detail lagi. Itu salah satu bentuk untuk laporan juga nggak ke klien? Iya, untuk laporan juga. Sejauh mana sih jadinya size campaign-nya itu bisa mencakup orang-orang, apakah sesuai dengan target ataukah melebar atau bahkan lebih perusahaan, misalnya mereka launching produk, itu selalu ada itu dipakai. Pura-pura menjadi seperti pengguna, ya pura-pura sebagai pihak yang ya masalah misalnya gitu ya, supaya terjadi pembahasan. Dalam konteks itu positif. Nah, yang kalau kita bahas yang positif, yang politik, nah ini yang baru timbul masalah. Kenapa? Karena ketika kita masuk di politik itu tujuannya mereka satu gitu, memenangkan tuannya, ya siapapun yang bayar lah ibaratnya. Jadi kadang kalau misalnya paling seru sih menyerang, lebih banyak diminati. Kalau Bisnis pendengung alias buzzer disebut-sebut memiliki prospek yang menjanjikan. Pasalnya, permintaan terhadap jasa mereka tidak pernah surut. Syaratnya, punya sosial media, pandai memainkan isu, dan punya pengikut yang lumayan. Bagi mereka, pekerjaan ini bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah. Saya Prima Alvernia, sampai jumpa. Pilkada Jakarta 2017. Saya waktu itu pihak waktu itu kan sebutan itu kan Bani Taplak, Bani Serbet. Apa maksudnya Bani Taplak? Ya, identitas kata-kata. Satu lagi kata-kata King Salman. Jadi di situ
mulai ada apa sih namanya anekdotnya gitu. Gimana Anda bisa di-hire? Di-hire itu karena apa ya, kenalan, dia tahu postingan kita, berteman di medsosnya kan, dia tahu gimana kita, militan kita siapa. Kita kan punya syarat juga, masuk grup itu ada syaratnya. Punya akun berapa, sekian bisa nggak biar kalau sekian akun bisa ya udah gua kasih waktu 3 hari 2 hari, oke lah terima udah. Tapi kalau misalnya dapet apa jadwalnya udah selesai, mana udah kasih laporannya akun apa aja, kita periksa. Nah teman-teman kita juga udah dikumpulin, tolong saling follow dulu ya, kita saling follow biar mutualan, saling melihat apa postingannya gitu, itu baru kerja. Jadi kadang kalau misalnya paling seru sih menyerang, itu kesalahan tersendiri. Kalau menyerang tuh apa ya, lebih banyak diminati ketimbang kita kalau sekedar untuk yang apa sih klarifikasi, itu kayaknya udah membosankan gitu. Minimal tuh 10, kadang lebih gitu. Perannya apa saja? Kita saling apa ya, kita ya kerjanya seperti mesin gitu. Kita saling komen, kita saling like postingan kita share atau retweet kalau bahasa, tergantung platformnya. Ada yang punya TikTok, kita suruh dia di TikTok main. Ada yang punya IG, suruh main di IG. Facebook, suruh main di Facebook. Tapi kalau Facebook biasa segini, kalau di Facebook tolong mainnya di grup ya, jadi persebarannya lebih luas daripada di single akun terbatas, cuma friend. Kadang kalau di share, kalau enggak, apalagi kalau di grup itu grupnya yang grup campuran, setiap komentar di situ itu menaikkan apa namanya, impresi. Biasanya kan hitungannya kan kalau misalnya 10.000 ke atas nggak mungkin dikasih di bawah 1 tuh, biasanya dia 1 gitu. Jadi mana di situ ajar sini ikut ya, berarti kan tergantung berapa budget kita, karena Sebulan. iya